modernisasi ini membuat kemapanan setiap individu itu bagus secara ekonomi ya. Kemandirian pribadi di era modernisasi ini semakin menjadi satu gelombang keinginan masif, keinginan bersama. Akibatnya adalah ada satu kenyataan sosial bahwa setiap individu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, salam sehat, salam selamat dan salam hidup memberi manfaat. Topik berliterasi kita hari ini adalah bagaimana kita ke depan ini, terutama bagi kalangan muda, ada satu tantangan-tantangan, satu hambatan-hambatan yang secara tidak kita sadari hari ini sedang berjangkit di diri kita di masa-masa gelombang informasi yang begitu cepat dan kabar dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain begitu mudah kita dapatkan. Sahabat-sahabat, tantangan kehidupan kita ke depan ini yang pertama, cenderung orang-orang modern ini adalah orang-orang yang mudah emosional. Jadi mudah mereaksi persoalan-persoalan hidup. Jadi modernisasi ini mendorong psikologi orang untuk bersifat reaksional ya. Karena apa? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di semua sudut tempat ini sangat mudah diinformasikan dan itu bisa dilihat siapapun, dan di dalam peristiwa itu tentu ada peristiwa yang merupakan kabar gembira, kabar sedih, mungkin juga kabar-kabar yang membuat pihak lain tidak nyaman ya. Hal-hal itulah yang kemudian membuat komunitas-komunitas sosial kita ini cenderung memiliki psikologi reaksional, mereaksi keadaan. Sehingga kalau tidak dikelola, sifat reaksional emosional ini sangat tidak menguntungkan bagi setiap pribadi. Maka obatnya apa di topik yang bagian pertama ini? Maka bagaimana kita bisa meredam reaksi kita, emosi kita? Hanya satu obatnya sahabat-sahabat, sabar ya. Kerelaan tidak cepat mereaksi, itulah sesungguhnya yang disebut sabar. Kesanggupan untuk memikirkan sesuatu fenomena yang terjadi, yang kita lihat, yang kita dengar, fakta-fakta sosial yang kita rasakan hari ini, tidak serta-merta kita reaksi dengan cepat. Maka hidup ini sangat mudah sekali kalau kita mau menata kegaduhan apapun yang terjadi, itu bagi kita tidak ada soal, karena kita memiliki satu alat untuk menenangkan diri kita dengan tidak bereaksi secara cepat atau tidak mudah reaksional, yang kemudian terjemahannya dapat dipahami sebagai bentuk laku kesabaran. Langkah kita, hal yang kedua sahabat-sahabat, modernisasi ini membuat kemapanan setiap individu itu bagus secara ekonomi ya. Kemandirian pribadi di era modernisasi ini semakin menjadi satu gelombang keinginan masif, keinginan bersama. Akibatnya adalah ada satu kenyataan sosial bahwa setiap individu itu merasa egois ya, merasa dirinya sendiri sudah bisa merdeka atas orang lain atau bisa mencukupi orang lain. Keegoisan ya, ini tantangan sikap hidup modernitas ini, egois. Kita bisa melihat pola hidup bertetangga orang modern sangat berbeda dengan zaman-zaman dahulu, tahun 70-an, tahun 80-an. Penuh keguyuban sosial, di mana orang satu sama lain bertetangga
begitu eratnya dalam tolong menolong dan sebagainya. Penyakit yang kedua egoisme, sahabat-sahabat. Nah, maka untuk mengatasi egoisme ini obatnya tidak ada lain adalah sikap toleransi, pemahaman terhadap orang lain, kesadaran bahwa di balik kemandirian kita, di luar kita ada orang lain yang membutuhkan bantuan, ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, ada orang lain yang kondisinya tidak sama dengan kita. Dan itu merupakan hukum alam, hukum semesta. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berilmu, ada yang butuh ilmu. Maka semua orang dalam posisi dalam modernisme yang egoisme itu perlu obat yang namanya hidup toleransi. Penyakit yang ketiga, sahabat-sahabat, era pendekatan semua kehidupan berbasis ekonomi demikian ini, ada kecenderungan pola pikir masif di masyarakat kita, termasuk kita, hidup ini cenderung yang sudah kita miliki ini kita pertahankan kuat-kuat. Sehingga bahasa Jawanya itu orang modern itu tidak lain kadangkala juga melahirkan sikap emanan dalam bahasa Jawa. Ya. Untuk melepaskan sesuatu yang menjadi miliknya untuk orang lain sangat sulit, yang mungkin juga dampak dari egoisme tadi. Atau kalau ini dipertahankan secara lebih kuat, maka individu-individu atau gelombang pemikiran masif itu ada gelombang berpikir yang kikir ya, yang bakil. Ini yang sangat berbahaya. Maka sifat emanan ini diobati dengan cara bagaimana kita banyak memberikan sesuatu kepada orang lain. Energi sedekah, sahabat-sahabat ya. Dan dalam banyak literatur tidak ada orang yang menderita itu karena bersedekah kepada orang lain. Ayo kita bersedekah, bisa bersedekah harta makanan yang kita miliki, sedekah informasi, sedekah ilmu, sedekah cara hidup yang lebih baik, sedekah keteladanan dalam hidup, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan ini jika menjadi satu gerakan masif, akan terbangunlah masyarakat yang dalam waktu cepat perubahannya sangat terjadi. Gerakan bersedekah. Sahabat-sahabat yang kemudian menjadi penyakit anak-anak muda ini, terutama di era modern ini, adalah hidup yang enak-enakan. Rata-rata dalam keluarga modern ini, karena sudah memiliki profesi pekerjaan yang lumayan baik dan infrastruktur kehidupan yang lebih baik, rata-rata anak-anak kita di dalam kehidupan di rumah itu ada satu rasa ketercukupan secara ekonomi yang itu membedakan dengan anak-anak zaman dahulu. Sehingga karena merasa semuanya sudah cukup, maka kemudian ada kecenderungan orang hidup yang serba enak-enakan, ingin enaknya saja. Sehingga ini dampaknya luar biasa, kemalasan, kemudian gerakan tidak berpikir tidak terlalu optimis karena sudah merasa semuanya sudah tercukupi. Dan gerakan enak-enakan ini berbahaya bagi anak-anak muda di masa yang akan datang ya. Nah, sehingga tidak asing lagi kadangkala dalam satu generasi, dalam dinasti orang tuanya dalam posisi dalam tanda petik memiliki keberhasilan hidup, kemudian dalam silsilah berikutnya mungkin kualitasnya menurun dibandingkan dengan generasi ayahnya. Itu disebabkan karena memelihara rasa enak-enakan, malas-malasan, menikmati jerih payah generasi sebelumnya. Dan ini mungkin dalam diskusi-diskusi dengan teman-teman itu, jadi orang kaya itu tidak enak, yang enak itu anaknya orang kaya. Tapi tunggu saja suatu saat kalau anak orang kaya ini tidak mampu berpikir dan menghilangkan sifat enak-enakannya, dalam waktu panjang generasi kualitasnya akan menurun. Maka kita berpesan dengan anak-anak muda generasi, apapun fasilitas yang kita peroleh, hidup yang serba cukup,
Janganlah enak-enakan karena tantangan hidup ke depan lebih berat daripada orang tua kita. Maka perlu anak-anak muda yang eh, sering membuat satu jargon, hidup sekali harus dinikmati bro. Nah, itu ya baik-baik saja, tetapi tentu saja dalam masa-masa yang akan datang mereka perlu membangun kesemangatan karena hidup mesti terus berlanjut. Yang terakhir, sahabat-sahabat, di era modernisme ini kecenderungan orang itu mengandalkan dirinya, ya, merasa pendidikannya tinggi, merasa punya profesi, merasa memiliki keahlian, merasa profesional, ya, kediriannya ditinggikan, sehingga membuat satu penyakit yang fatal, menjauhkan diri dari rasa-rasa spiritual. Ini yang berbahaya. Maka dalam fase modernisme yang seperti saat ini, apapun bahwa dalam segala sedikit kemampuan yang kita miliki ataupun kita menjadi ahli apapun, sesungguhnya itu semuanya pemberian dari Allah Tuhan kita, maka tidak ada alasan kecuali kita selalu merasa, selalu kita bertindak, selalu kita berpikir, selalu kita mengondisikan kejiwaan kita selalu dekat dengan Tuhan kita. Rasa spiritualitas itulah yang kemudian menjadi kekuatan setiap insan di fase-fase kehidupan modern ini. Terima kasih sahabat-sahabat, moga-moga kita kehidupan kita tidak mudah reaksional, moga-moga hidup kita selalu toleran, moga-moga kita menjadi orang yang gampang bersedekah, moga-moga kita memiliki satu visi hidup yang kuat sehingga terus menjaga dan merawat kesemangatan dalam hidup. Dan yang terakhir, moga-moga kita apapun keadaan kita, selalu kita memiliki sandaran yang kuat dalam hidup adalah sandaran kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih, salam sehat, salam selamat, salam hidup memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.